Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadilah dengan NPM 23311004 dari kelas Sistem Informasi 23A. Ingin menjelaskan materi terkait human factor dengan judul Interaksi Manusia Komputer Meningkatkan Pengalaman Pengguna Melalui Faktor Manusia. Pertama, faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer mencakup berbagai karakteristik dasar manusia yang memengaruhi interaksi seperti kemampuan belajar, kecenderungan untuk mencari solusi dari suatu masalah, dan keengganan terhadap masalah yang tidak memiliki penyelesaian. Selain itu, terdapat 5 faktor manusia terukur yang menjadi pusat evaluasi dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu waktu belajar, kecepatan kinerja, tingkat kesalahan, daya ingat, dan kepuasan subjektif. Interaksi manusia dan komputer, IMK atau Human Computer Interaction, adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang berhubungan dengannya. Peran faktor manusia, pertama ada meningkatkan kegunaan dan pemahaman produk, kedua mengurangi kesalahan pengguna, dan ketiga meningkatkan kepuasan pengguna, dan lain-lain. Aspek faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer adalah pendengaran. Kemampuan manusia untuk mendengar penting dalam desain sistem interaktif yang menggunakan umpan balik audio seperti sistem pengenalan suara, instruksi audio, dan efek suara. Penglihatan, aspek penglihatan juga memainkan peran penting dalam interaksi manusia dan komputer. Faktor-faktor seperti luminasi, kontras, tingkat kecerahan, sudut, dan ketajaman penglihatan memengaruhi bagaimana manusia berinteraksi dengan antarmuka pengguna komputer. Lalu ada sentuhan. Kemampuan manusia untuk merasakan sentuhan juga merupakan aspek penting dalam interaksi manusia dan komputer. Penggunaan layar sentuh dan perangkat input lainnya yang melibatkan sentuhan memerlukan perhatian khusus terhadap aspek ini dalam desain sistem interaktif. Prinsip desain berbasis faktor manusia. Yang pertama ada konsistensi, yaitu menjaga konsistensi dalam desain antarmuka untuk meminimalkan kebingungan pengguna. Kedua ada feedback yang jelas, yaitu memberikan umpan balik yang jelas agar pengguna dapat mengerti dampak dari aksi mereka. Lalu yang ketiga ada toleransi kesalahan, membuat sistem yang memungkinkan pengguna melakukan kesalahan tanpa konsekuensi yang fatal. Lalu ada keterlibatan pengguna, yaitu melibatkan pengguna dalam proses desain untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Desain yang memperhatikan faktor manusia dapat dilihat pada slide berikut. Lalu tantangan dalam mengintegrasikan faktor manusia, yaitu memahami karakteristik manusia. Desainer perlu memahami karakteristik dasar pengguna, seperti kemampuan belajar, kecenderungan memecahkan masalah, dan keengganan terhadap masalah yang terselesaikan. Lalu desain yang berpusat pada pengguna. Mengintegrasikan faktor manusia memerlukan pendekatan desain yang berpusat pada pengguna, yang melibatkan keterlibatan aktif pengguna dalam proses desain, memahami kebutuhan mereka, dan menguji serta menyempurnakan antarmuka secara berulang berdasarkan umpan balik pengguna. Interaksi multimodal. Aspek interaksi manusia seperti sentuhan, penglihatan, dan persepsi pendengaran perlu dipertimbangkan dalam desain antarmuka untuk mengakomodasi beragam preferensi dan kemampuan pengguna. Lalu yang terakhir ada pengujian kegunaan, yaitu mengevaluasi efektivitas faktor manusia yang terintegrasi dalam HCI atau Human Computer Interaction. Seringkali memerlukan pengujian kegunaan yang ekstensif untuk memastikan bahwa antarmuka memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Lalu ada keuntungan dan dampak positif dari faktor manusia pada interaksi manusia dan komputer, yaitu mengintegrasikan faktor manusia dapat meningkatkan kegunaan sistem
dengan memastikan bahwa antarmuka memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Kesimpulan dari penjelasan presentasi pada kali ini adalah faktor manusia memainkan peran penting dalam interaksi manusia dan komputer, karena manusia sebagai pembuat dan pengguna sangat diutamakan. Integrasi faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik dasar manusia. Baik, cukup sekian dari saya, Rafli Badila, dari presentasi tentang human factor pada interaksi manusia dan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.